CV Cipta Solutindo merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa teknologi informasi dan perdagangan perangkat teknologi informasi. Perusahaan ini menyediakan perangkat keras, jasa maintenance, dan konsultan IT. CV Cipta Solutindo beralamat di Jalan Solo Raya Tawangmangu nomor kilometer 8,2 Tegal Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Alasan kami memilih CV Cipta Solutindo karena perusahaan tersebut sudah membuat beberapa produk berbasis perangkat IT yang dimana hal tersebut mendorong kita untuk mempelajari lebih lanjut dan secara detail mengetahui produk yang diciptakan oleh CV Cipta Solutindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Nur Cahyani, NIM A71018006. Saya Firman Rizky Purwanto, NIM A7101800112. Saya Mutori Indra Murtopo, NIM A71011116. Saya Handa Desasari, NIM A710180120120. Kita berdiri di pertengahan 2018. Secara legalnya ya, artinya legal secara badan hukumnya. Sebelumnya saya pribadi itu sebetulnya saya bekerja di perbankan dulunya ya, lama di perbankan, terus kemudian juga sering jadi konsultan untuk menangani manajerial segala macam. Dan dalam perjalanan itu memang kebanyakan kayak tadi, ada koperasi, kadang-kadang perusahaan itu memang masih menerapkan sistem yang bisa dikatakan mungkin manual atau ketinggalan. Padahal kan kita sendiri sudah dicanangkan program revolusi industri 4.0 digitalisasi. Nah, dari situ, dari awal mula saya jadi konsultan itu, ternyata memang butuh sistem. Jadi kalau untuk mengelola sebuah usaha apapun lah, dari mulai kecil sampai besar, ya kita butuh suatu sistem. Dari situ, mengapa orang tidak mau menerapkan sistem itu ada beberapa alasan. Pertama, mereka berpikir menerapkan sebuah sistem atau program itu pasti mahal, investasinya besar, karena dia berpikirnya kan kayak perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua, susah memahami. Yang ketiga, ketakutan. Makanya saya memang punya satu cita-cita untuk bikin sistem yang bisa terjangkau, bisa murah, bisa mudah, juga semua usaha itu bisa mempergunakan itu. Karena ya tadi, kita ada sistem aja hanya gara-gara terlambat aja kan banyak masalah. Apalagi kalau manual, apa nggak semakin banyak masalah. Dan saya ketemu sama Pak Daniel di CTO kita, Chief of Technology-nya. Dia memang lulusan basicnya, lulusannya memang informatika. Kalau saya pribadi kan di accounting sama manajerial. Nah, ketemu pada awalnya cuma bikin ya kayak freelance lah, saya masih kerja, dia masih kerja. Kemudian kok kurang efektif, ya udah kita memutuskan keluar, kita urus badan hukumnya, sehingga kita memang punya legalitas yang kuat, kita punya badan hukum CV, ya semua aspek-aspek legalitas sambil berjalan, ya sampai berjalan hari ini sebetulnya. Diri secara resmi berbadan hukum ya, kalau nggak salah akhir Juni 2018. Juni, lupa. Soalnya sudah ada perubahan akta, sebenarnya kita pun juga namanya sudah berubah. Bukan CV Cipta Solutindo lagi, itu nanti di kartu nama sudah pakai CV yang baru. Tapi kita kan brandnya sama kan harus sudah terangnya Cipta Solutindo doang, itu ya sudah. Ya, tentu saya yang jadi CEO ya, kemudian nanti tim produksinya atau CEO-nya tadi Pak Daniel. Di bawahnya ada 3 programmer untuk coding, 1 desain. Sementara baru itu sih, jadi administrasi segala macam masih bisa semua. Berarti secara keseluruhan itu ada berapa Pak karyawan yang kerja di sini? 5 orang. 5 orang. Di luar yang freelance ya, kadang-kadang kita ada yang kita suka, ada bikin aplikasi kecil, tak lempar ke teman yang programmer juga gitu. Tapi yang full di sini yang terdata 5 orang. Ya kalau kita penyedia software aplikasi, kita ada produk-produk yang kita memang sudah develop dan dipakai, kita juga terima custom, orang ada kayak aku di usaha ini Pak, ada kayak sistem seperti gimana,
itu juga sambil seperti sekalian mengkonsultani manajerialnya, karena begitu diterapkan di sistem itu nanti kan tata kelolanya harus diatur, akuntansi. Kita juga melayani pembuatan untuk website, itu sih titik poinnya di software house sama di pembuatan website. Kalau project sekarang sih sebenarnya lebih mulai menurun, ya kita lebih di program. Ya kita ada program kayak tadi, itu tadi yang kliennya pakai program koperasi kita. Program koperasi kita bisa dipakai sekitar beberapa koperasi. Tapi itu segmennya segmen koperasi. Yang program kasir itu juga ada. Itu berarti segmennya segmen ya pengusaha kayak warung makan, kafe, itu juga pakai. Ada mungkin juga segmen komunitas. Kalau di Play Store dibuka kan itu ada radio, kita punya ada beberapa radio kan, itu komunitas. Yang Radio Harum itu komunitas, itu yayasan pendidikan Islam di Karawang. Jadi dia ada SD sampai universitas, ada pondok pesantren. Kalau kita lebih ke jaringan sama lain, jadi kita belum ada benar-benar punya satu marketing yang khusus, enggak, berjaringan. Nanti gini, kayak koperasi, itu ada satu kan, otomatis ya kita mesti posting di sosial media kita, di website kita pasti ada. Kalau teman-teman sempat lihat, walaupun nggak aktif sekali, tapi paling nggak mesti ada update seperti itu. Jadi pada akhirnya kan satu koperasi, nanti koperasi lainnya, jadi kita sementara masih bermain di jaringan, termasuk yang Basnas. Nah, kita coba pakai program akuntansi kita, pada akhirnya Pak bisa bikin program ini berkembang. Kalau Radio Harum ini kan sebelum saja kita radio ya, yang khususnya dari Radio Harum ini, sebenarnya produk kita yang radio ini sebenarnya kan produk yang iseng istilahnya. Dan artian kita punya teman di Magelang kan dia suka jadi penyiar radio, tapi radio streaming, tapi masih belum dalam bentuk aplikasi, smart radio biasa gitu, seperti itu. Akhirnya kita berkembang, akhirnya sampai ke Radio Harum ini. Radio Harum ini kita radio untuk kayak pondok pesantren gitu, harapan umat di daerah Bekasi. Jadi mereka itu dipakai untuk jadi media komunikasi lah, istilahnya seperti itu, atau media mungkin ada dakwah lah, atau ada ajaran-ajaran Islam ya. Kalau kendala selama ini ya mungkin kendalanya bukan di sisi aplikasi ya. Kalau aplikasinya sih mungkin sudah paten lah sebenarnya. Jadi kita mau pindahin ke ini Radio Harum nih, gitu kan. Desainnya warnanya biru, posternya warnanya biru kan, seperti ini biru. Gitu. Nanti untuk klien yang lain, misalkan Radio Moksa itu dia bentuknya warnanya orange atau kuning. Itu gampang sih sebenarnya. Cuman yang jadi masalah nanti di sisi Radio Harumnya atau istilahnya kliennya lah. Mereka harus nyiapin itu kan infrastruktur pasti ya, infrastrukturnya mungkin laptop atau PC atau sebenarnya itu pasti. Yang lebih jadi permasalahan sebenarnya di kontennya. Saya ada satu klien mungkin yang pertama kali dulu di gereja sebenarnya itu yang bikin ada ya, tapi yang ngerjain nggak ada. Jadi one-man show lah istilahnya gitu. Jadi satu orang ya yang nyiapin konten, nyiapin produk siarannya seperti apa, nyiapkan PC dan lain-lain, satu orang. Dari hasil kegiatan PKL yang telah kami lakukan, kami mengangkat tema yaitu penerapan IoT dari Cipta Solidindo, yaitu aplikasi bernama Radio Harum. Radio Harum merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi di bidang agama, pendidikan, dan sosial. Selain kita dapat mendengarkan siaran tersebut, kita juga dapat melakukan siaran secara langsung untuk menyalurkan informasi kepada pendengar atau berbagai pihak dan berbagai lokasi. Aplikasi ini bisa lebih maju jika dikembangkan di perguruan tinggi atau perusahaan dengan fasilitas yang mendukung. Sekian pemaparan dari PKL kami. Apabila ada yang salah kata kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.